Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryama lil hawariyin. Man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Fa ayyadna alladzina amanu ala atwihim fa asbahu dhahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir Kemenak, yang dimaksud dengan menolong agama Allah adalah Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menjadi penolong-penolong agama Allah, menyebarluaskan agamanya, meninggikan kalimatnya, sehingga tidak ada yang mengalahkannya dengan beriman dan berjihad. Sebagaimana ada di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat As-Saff ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari adab yang pedih? Surat As-Saff ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat ke-12, yang fillakum dunubakum wa adkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinat thayyibatan fi jannati adn dalikal fawzul adim. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Surat As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukmin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam menolong agama Allah, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penolong agama Allah. Artinya adalah masing-masing orang yang beriman diperintahkan untuk menjadi penolong agama Allah sesuai dengan kemampuannya yang ada, yaitu yang dijelaskan di dalam tafsir Kemenak tadi, yaitu bahwa ayat 14 dari surat As-Saff itu adalah memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi penolong agama Allah, menyebarluaskan agamanya, meninggikan kalimatnya, sehingga tidak ada yang mengalahkannya dengan beriman dan berjihad.
Ya, jadi menolong agama Allah dengan beriman dan berjihad, menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah, dan juga menyebarluaskan agama Allah. Itu adalah yang dimaksud dengan menolong agama Allah, yang kemudian di dalam surat As-Saff ayat 10 Allah memberikan petunjuk, yaitu menolong agama Allah itu adalah termasuk perniagaan yang sangat menguntungkan, perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Ya. Jadi Allah memberikan arahan, ada perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, dan itu adalah juga bagian dari menolong agama Allah. Apa perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka? Di dalam ayat 11-nya, yaitu tu'minuna billah. Kalau tadi ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal atulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yang termasuk juga menolong agama Allah, yaitu kemudian di dalam ayat 11-nya dijawab oleh Allah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti adalah meninggikan agama Allah, menegakkan agama Allah, menyebarluaskan agama Allah. Kemudian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia dengan membawa kabar yang menggembirakan dan kabar yang menakutkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berjihad fisabilillah, ya, menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah dengan berjihad sungguh-sungguh di dalam menyebarluaskan agama Allah. Dengan apa? Yaitu bi amwalikum wa anfusikum, ya, dengan harta dan diri, dengan harta dan jiwa raga. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, kemudian apa jaminan? Kalau kita diperintahkan menolong agama Allah, yang berarti adalah menyebarkan agama Allah, meninggikan agama Allah, menegakkan agama Allah, yang kemudian diberikan arahan, ya, caranya adalah dengan beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasul Allah, dan kemudian berjihad bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa raga. Dan itu termasuk perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Kemudian apa balasannya? Ada dalam surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan membalas dengan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang mukmin, ya. Kemudian memasukkan ke dalam surga, ya. Dan kemudian memberikan tempat tinggal di dalam surga, dan itulah merupakan kemenangan yang agung. Dan kemudian di dalam ayat 13-nya, ya, Allah mengampuni segala dosa-dosa, memasukkan ke dalam surga, dan memberikan tempat di dalam surga, dan itu adalah kemenangan yang agung. Kemudian balasan yang lain adalah yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, ya. Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan, keberhasilan, ya, di dalam menegakkan kalimat Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjunya tijaratan lan tabur.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan pada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi banyak sekali kata-kata tijaroh yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang berarti adalah perniagaan. Ada kata tijaroh perniagaan, ada kata jual beli, yaitu bai'. Ahallallahu al-bai'a wa harramir riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu al-bai' itu adalah jual beli. Sedangkan tijaroh itu adalah perniagaan, ya, perdagangan, ya, perdagangan. Dan itu banyak sekali. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawha kasadaha wa masakinu tardohnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, dan kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini, ya, Allah menjelaskan, ya, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai, ya, istri, anak, ya, saudara, keluarga, harta, ya, dan kemudian perniagaan, tempat tinggal lebih disukai daripada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini ditujukan kepada orang yang beriman, ya, karena ayat sebelumnya, ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum auliya'a inistahabbu al-kufra 'alal iman wa may yatawallahu minkum faulaika humudz dzalimun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir Kemenak tentang surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 24 ini adalah Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman untuk agar supaya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada keluarganya. Memang cinta anak terhadap ibu bapak adalah naluri yang ada pada setiap diri manusia. Kemudian cinta ibu bapak kepada anaknya adalah naluri juga, bahkan lebih mendalam lagi, karena anak merupakan jantung hati untuk melanjutkan keturunan dan melanjutkan sejarah kehidupannya. Kemudian cinta kepada saudara dan karib kerabat adalah cinta yang lumrah dalam rangka hidup gotong royong, bantu-membantu dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga. Kemudian cinta suami istri adalah cinta yang terpadu antara dua jenis makhluk yang membina keturunan, membangun keluarga, rumah tangga yang bahagia dalam hidup di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nantinya. Kemudian cinta terhadap harta dengan segala bentuknya, ya, adalah cinta yang sudah menjadi kodrat manusia. Kemudian cinta perdagangan merupakan naluri manusia karena merupakan sumber pengembangan harta benda. Cinta tempat tinggal merupakan tempat tinggal dan tempat istirahat sehari-hari. Tetapi Allah mengingatkan, ya, cinta kepada Allah wajib didahulukan
dari segala macam cinta tersebut di atas, karena dialah Allah yang memberi hidup dan kehidupan dengan segala macam karunia-Nya kepada manusia. Dialah yang maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Karena itulah maka dialah yang wajib disembah dan harus lebih dicintai daripada cinta kepada keluarga dan sanak keluarga dan harta benda. Kemudian cinta kepada Rasulullah haruslah lebih diutamakan karena Rasulullah diutus Allah untuk membawa petunjuk, membawa rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian sabda Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai aku lebih daripada mencintai orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis dari Anas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Allah juga berfirman di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa aqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ya, jadi tetap ingat kepada Allah, karena Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah karena kesibukanmu di dalam bekerja, kesibukanmu di dalam mengurus anak, kesibukanmu di dalam mengurus keluarga, kesibukanmu di dalam mengurus karir, sampai melupakan kamu untuk ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang karena kesibukan di dalam urusan keluarga dan pekerjaan, urusan perdagangan sampai melupakan Allah, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Karena itulah maka ada satu pernikahan dibolehkan, ya. Akhalawul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan, jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Tetapi di dalam melaksanakan jual beli, jangan sampai perdagangan, di dalam melaksanakan perdagangan jangan sampai melupakan Allah, jangan sampai lupa terhadap ingat kepada Allah. Karena barang siapa yang berbuat seperti itu maka termasuk orang yang merugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada kisah zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang dalam melaksanakan khutbah, kemudian khutbah Jum'ah, kemudian ternyata datang kafilah perdagangan. Kemudian setelah ada kafilah perdagangan, maka kemudian jamaah meninggalkan Rasulullah SAW. Maka kemudian diingatkan oleh Allah, yaitu di dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan,
mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Diingatkan oleh Allah, jangan sampai perniagaan melupakan untuk berzikir kepada Allah, melupakan untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Maka Allah mengingatkan, memberikan arahan perdagangan yang menguntungkan, yang bisa menjauhkan dari siksa api neraka adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, ya, dan mempercayai risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian melaksanakan syariat ajaran agamanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, kemudian senantiasa berjihad, menolong agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, menegakkan agama Allah dengan harta dan benda dan jiwa raga. Itulah yang bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, diberikan kemenangan untuk tinggal di surga, kemudian diberikan pertolongan dan kemenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikat menolong agama Allah adalah menegakkan, membela, menyebarkan agama Allah, agama Islam dengan niat ikhlas karena Allah. Hakikat menolong agama Allah bukan membantu Allah. Allah Maha Kuasa, Allah tidak lemah. Menolong agamanya berarti menjalankan syariat dan menjaga eksistensi nilai-nilai Islam di buminya. Menolong agama Allah adalah menjalankan perintah, taat, beribadah, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Menolong agama Allah berarti berdakwah dan menyebar kebenaran, mengajak pada kebaikan, menyampaikan ajaran Islam yang benar, serta meluruskan kesalahpahaman dengan cara yang baik. Menolong agama Allah berarti berbagi harta, baik dengan berzakat sebagai kewajiban maupun berinfak dan bersedekah untuk kepentingan umat dan fakir miskin. Menolong agama Allah berarti membela keadilan, berjuang menegakkan kebenaran dan membela keadilan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itulah maka setiap orang bisa melakukan tindakan, perbuatan untuk menolong agama Allah, sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan banyak kebaikan untuk menolong agama Allah, berarti juga kita akan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Tetapi masing-masing adalah sesuai dengan kemampuannya. Karena menolong agama Allah adalah berusaha agar supaya al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam agar supaya tetap senantiasa ya'lu, tinggi, dan tidak ada yang meninggi, senantiasa eksis dan semakin berkembang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Allah akan membalas dengan adil. Ayat yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, hakikat menolong agama Allah adalah menegakkan, membela, menyebarkan agama Allah, agama Islam dengan niat ikhlas karena Allah. Hakikat menolong agama Allah bukan membantu Allah. Allah Maha Kuasa, Allah tidak lemah. Menolong agamanya berarti menjalankan syariat dan menjaga eksistensi nilai-nilai Islam di buminya. Menolong agama Allah adalah
menjalankan perintah, taat, beribadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam kehidupan sehari-hari. Menolong agama Allah berarti berdakwah dan menyebar kebenaran, mengajak pada kebaikan, menyampaikan ajaran Islam yang benar, serta meluruskan kesalahpahaman dengan cara yang baik. Menolong agama Allah berarti berbagi harta, baik dengan berzakat sebagai kewajiban maupun berinfak dan bersedekah untuk kepentingan umat dan fakir miskin. Menolong agama Allah berarti membela keadilan, berjuang menegakkan kebenaran dan membela keadilan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itulah maka setiap orang bisa melakukan tindakan, perbuatan untuk menolong agama Allah sekecil apapun, sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan banyak kebaikan untuk menolong agama Allah, berarti juga kita akan mendapatkan balasan yang lebih banyak. Tetapi masing-masing adalah sesuai dengan kemampuannya, karena menolong agama Allah adalah berusaha agar supaya al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam agar supaya tetap senantiasa ya'lu, tinggi, dan tidak ada yang meninggi, senantiasa eksis dan semakin berkembang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Allah akan membalas dengan adil. Ayat yang terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una ila Allah. Takutlah kamu pada suatu hari, pada hari di mana kamu dikembalikan oleh Allah, yaitu hari kebangkitan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dirugikan. Artinya adalah kalau kita melakukan banyak kebaikan, maka akan menerima balasan Allah banyak kebaikan. Demikian juga sebaliknya, apabila kita tidak banyak melakukan kebaikan, juga Allah akan membalas juga sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena itulah maka pesan Allah di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan Rasulullah juga mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik membawa manfaat bagi manusia yang lain. Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa saling ingat mengingatkan. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu adalah merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihah, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Itulah orang yang tidak merugi, yang beriman, beramal soleh, kemudian saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah, yang senantiasa berbuat salah dan dosa. Karena itu maka yang beruntung adalah yang senantiasa beriman dan beramal soleh,
berusaha istiqomah dalam keimanan dan ketakwaannya, kemudian saling memberikan nasihat sesama muslim, saling memberikan nasihat sesama orang-orang yang beriman dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kebenaran, dan dengan penuh kesabaran. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan bimbingan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga akhir kehidupan kita husnul khotimah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.